Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4981. Mata Harvey York sedikit dingin. Dan kemudian dia tersenyum. Apa konsekuensinya? Sekarang adalah era hukum raja. Bagaimana keluarga Jin di Mordu bisa lebih kuat dari hukum raja? Mereka masih berani merampok dan menginjak-injak hukum raja. Mandy Zimmer menghela nafas dan berkata, mereka benar-benar berani. Dan kamu tidak mengerti. Di mata 10 keluarga teratas, apa yang dihitung oleh King's Law. Benda itu awalnya dibuat oleh 10 keluarga teratas untuk menjaga kepentingan mereka. Harvey York tersenyum dan berkata, oke, jangan terlalu memikirkannya. Aku sudah menghitungnya untukmu ketika aku baru saja datang. Setelah kamu meninggalkan keluarga Jin di Mordu, kamu akan membereskan mereka. Kalau begitu kamu bisa menjadi tiran lokal wanita pertama di Jinling. Aku bisa makan nasi lembutmu. Saya Master Feng Shui nomor 1 di Jinling. Apa yang saya katakan adalah apa yang saya katakan. Mandy Zimmer memutar matanya dan berkata, bisakah Anda membuat sedikit kemajuan dan berpikir tentang makan nasi lembut sepanjang hari? Jika kamu benar-benar Master Feng Shui nomor 1 di Jinling, aku bisa membiarkanmu membesarkan mereka. Oke. Setelah selesai berbicara, Mandy Zimmer menghela nafas lagi dan berkata, ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan di sini bersamaku? Apa yang salah? Aku hanya berpikir kita sudah lama tidak makan bersama. Dan kita pergi berbelanja bersama. Bagaimana kalau kita berkencan? Harvey York tersenyum lembut. Dia tidak datang dengan kontrak $1 miliar pada saat ini. Di satu sisi, dia takut Mandy Zimmer akan langsung bekerja dan tubuhnya tidak akan sanggup menanggungnya. Di sisi lain, dia sangat berharap Mandy Zimmer akan meninggalkan keluarga Jin di Mordu. Tapi untuk saat ini agak sulit. Mandy Zimmer tersenyum dan berkata, oke, aku akan berkencan denganmu. Tapi berdengung. Pada saat ini, ponsel Mandy Zimmer tiba-tiba bergetar hebat. Segera, dia mengeluarkannya untuk menjawab. Dan setelah beberapa saat, dia tersenyum masam dan menutup telepon. Ayahku mengalami kecelakaan. Cepat dan lihat. Mandy Zimmer menarik Harvey York ke dalam Porsche merah. Harvey York bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang bisa terjadi? Mandy Zimmer berkata dengan hati yang lesu. Teman-teman yang ayahku kenal membawanya untuk berpartisipasi dalam beberapa permainan judi bawah tanah hari ini. Akibatnya, ayah saya pergi. Awalnya, dia memenangkan puluhan juta, yang membuatnya gembira. Tapi saya tidak menyangka bahwa setelah dia membayar cukup uang, dia kalah 3 pertandingan berturut-turut. Dia tidak hanya kehilangan uang yang dia menangkan sebelumnya. Yang paling penting adalah dia juga kehilangan uang lamanya. Pada akhirnya, dia takut ibuku akan marah. Jadi dia langsung menggadaikan Hui Long Bei nomor 1 sebesar 1 miliar yuan. Dan ingin kembali. Akibatnya, saya kalah lagi. Ketika Mandy Zimmer mengatakan ini, dia sangat lelah. Perusahaan sudah berantakan. Tanpa diduga, keadaan di rumah lebih kacau. Harvey York juga terdiam. Simon Zimmer, orang tua ini, benar-benar pengganggu. Apakah Hui Long Bei nomor 1 miliknya? Ambil saja untuk hipotek. Apakah pihak lain itu bodoh? Biarkan dia menggadaikan tanpa melihat sertifikat real estate. Memikirkan hal ini, mata Harvey York sedikit berkedip. Dan dia menangkap sesuatu. Hal-hal yang mungkin tidak sesederhana itu. Ketika dia memikirkan hal ini, Harvey York tidak marah, tetapi menjadi tenang dan berkata, Mandy,
Jangan khawatir. Aku akan pergi bersamamu untuk melihat. Tidak juga. Aku masih di sini. Jangan khawatir. Tidak ada yang tidak bisa saya perbaiki. Mendengar bahwa Harvey York masih berpura-pura saat ini, Mandy Zimmer memutar matanya dan merasa sedikit lebih nyaman. Bab 4982. Karena masalah ini melibatkan adegan bawah tanah di Jinling, Harvey York segera memanggil Damian Huo. Bagaimanapun, ayahnya Verney Huo adalah orang pertama di Jalan Jinling. Dengan kehadiran master seperti itu di Dao, seharusnya bisa dengan mudah menyelesaikan banyak masalah. Mandy Zimmer tidak tahu identitas Damian Huo. Dia hanya mengira itu adalah sopir yang baru saja disewa Harvey York. Jadi dia tidak banyak bicara. Ketika mobil sedang mengemudi, Damian Huo menyerahkan komputer tablet dengan beberapa informasi. Harvey York melirik beberapa kali. Menurut informasi, memang ada lapangan bawah tanah di desa kota di pusat kota Jinling. Apalagi latar tempat ini tidak sedikit. Konon ada seorang senior dan pemuda di Wolsing ada di belakangnya. Orang yang bertanggung jawab atas tempat ini adalah keluarga Wolsing Xavier. Meskipun dia adalah seorang pekerja sampingan, dia memiliki rencana yang dalam dan ahli dalam berjudi. Nama orang ini adalah Anderson Xavier. Harvey York sedikit mengernyit ketika melihat nama itu. Masalah Jinling telah melibatkan banyak orang dari 10 keluarga teratas. Keluarga Thompson, keluarga Quilanlan, keluarga Hoffman, dan sekarang keluarga Xavier. Harvey York tidak mengatakan apa-apa, tetapi meletakkan tabletnya. Lalu menepuk paha Mandy Zimmer, memberi isyarat agar dia tenang. Pada saat yang sama, ada aula antik di halaman desa kota di Jinling. Aula penuh dengan barang antik, dan bau gaharu menyebar. Dalam cahaya lilin di seluruh langit, suasana dingin bisa dirasakan. Seorang pria muda dalam setelan tang memegang beberapa kartu Paigo tradisional di tangannya, dengan senyum di wajahnya. Seluruh pribadinya merasa sangat feminin, tetapi juga sangat baik. Singkatnya, perasaan yang kontradiktif. Pada saat yang sama, di belakangnya berdiri 5 atau 6 pengawal dengan pelipis yang terangkat, yang masing-masing adalah ahli seni bela diri. Aku bilang paman ini, permainan ini, kamu akan kalah lagi. Pria berjas tang melihat kartunya dan tersenyum sedikit. Menurut taruhan, jika kamu kalah dalam ronde ini, maka kedua wanitamu akan menjadi milikku. Aku akan menyuruh seseorang pergi dan membawa putrimu sebentar lagi. Kamu harus menjelaskannya kepada mereka. Kaulah sang ayah yang kehilangan putrimu. Bukan aku, Anderson Xavier, yang mengambilnya dengan paksa. Ketika kata-kata itu jatuh, Anderson Xavier mengeluarkan kartu di tangannya dan berkata dengan ringan, harta tertinggi, bunuh. Wajah Simon Zimmer di sisi yang berlawanan sangat pucat. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berjabat tangan menggenggam sepasang Tianjiu. Lagi pula dia tidak percaya. Dia sudah memenangkan kartu sebesar itu. Anderson Xavier sebenarnya bisa datang langsung ke harta karun tertinggi dan membunuhnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Ekspresi gemetar Simon Zimmer membuat wajah Anderson Xavier terlihat main-main. Sebagai gantinya, tentu saja, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dari Simon Zimmer. Simon Zimmer bisa bermain dengannya begitu lama, hanya karena Anderson Xavier ingin kucing itu menangkap tikus. Dan para pengawal yang pelipisnya menonjol juga memiliki ekspresi mengejek di wajah mereka saat ini. Beberapa penonton juga mencibir. Biro ini awalnya didirikan untuk Simon Zimmer. Kemudian Simon Zimmer menang terlebih dahulu dan kemudian kalah, yang secara alami masuk akal. Bagaimana, Pak Zimmer? Apakah Anda ingin terus bermain? Kamu kehilangan villa dariku sekarang. Dan putrinya juga kehilangan aku.
Apalagi yang bisa kau kalahkan dariku? Misalnya, hidupmu. Tapi kamu memiliki kehidupan yang buruk. Aku tidak menyukainya. Bab 4983. Setelah dipermalukan beberapa saat, Simon Zimmer tiba-tiba menggigil. Dan kemudian dia bereaksi dan berkata dengan tajam, "Dari ribuan. Anda dari ribuan. Kalau tidak, bagaimana mungkin mendapatkan harta karun tertinggi? Kemungkinannya bahkan bukan 1 banding 10.000. Dari ribuan." Mendengar ini, Anderson Xavier tersenyum sedikit. Dan kemudian membuka matanya dengan dingin. "Tuan Zimmer, Anda harus memperhatikan bukti saat berbicara. Kami adalah tempat biasa di sini. Melakukan bisnis dengan kredibilitas. Sama sekali tidak ada jalan keluar dari 1.000. Jika kamu tidak mampu untuk kalah, katakan saja. Kami juga bisa tidak menginginkan putri Anda. Tidak menginginkan villa Anda. Menginginkan sesuatu yang lain." Simon Zimmer tertegun sejenak. Dan kemudian berkata dengan sangat gembira, "Apa yang Anda inginkan?" Anda berkata, "Saya akan memberikannya kepada Anda. 1 jari. 100 juta. Anderson Xavier berbicara ringan. Lalu pura-pura terkejut. "Ups. Aku lupa. Kamu hanya punya 10 jari. Entah 10 jari ditukar dengan 2 putrimu. Atau 10 jari ditukar dengan vilamu. Saya tidak tahu. Bagaimana Anda memilih Tuan Zimmer?" Mendengar kata-kata Anderson Xavier, ada tawa di sekitar lagi. Membunuh hati. Langkah Anderson Xavier benar-benar terlalu kejam. Ini seperti memainkan Simon Zimmer di telapak tangan Anda. Kami berdua tidak memilih. Tepat ketika Simon Zimmer terjerat hingga ekstrim, sebuah suara dingin datang. "Ayo pilih dan bertaruh denganmu lagi. Satu pertandingan menentukan pemenangnya. Kamu menang. Kamu mengembalikan apa yang hilang dari ayahku sebelumnya. Jika kamu kalah, aku akan pergi bersamamu. Dan aku akan membayarmu perusahaan keluarga Zimmer dari cabang ke-9. Bagaimana, Anderson Xavier? Apakah kamu berani bermain?" Saat suara itu keluar, sosok cantik dan anggun muncul. Itu adalah Mandy Zimmer. Harvey York dan Damian Huo berjalan di belakangnya. Tepat ketika mereka masuk, mereka mendengar percakapan antara Simon Zimmer dan Anderson Xavier. Harvey York hendak mengambil tindakan, tetapi dihentikan oleh Mandy Zimmer. Dia akan menyelesaikannya dengan caranya sendiri. Hanya bisa dikatakan bahwa wanita ini memang dewasa. Jadi Harvey York melambaikan tangannya untuk memblokir Damian Huo, yang ragu-ragu untuk berbicara, dan melihat pemandangan ini dengan acuh tak acuh. Melihat Mandy Zimmer muncul, mata Anderson Xavier tiba-tiba berbinar. Napasnya menjadi sedikit lebih berat, dan seluruh tubuhnya menjadi lebih cerah. Di matanya, Mandy Zimmer seperti ikan di atas pat saat ini. Dan dia bisa bermain dengannya sesuka hati. Cek cek cek. Orang asli 10.000 kali lebih baik dari foto. Aku tidak tahu bagaimana sampah seperti Tuan Zimmer melahirkan putri yang begitu cantik. Oke. Karena si cantik punya janji. Aku akan bermain denganmu. Dadu, Paigo, atau Blackjack. Pilih. Omong-omong, Anderson Xavier tampak bertekad untuk menang. Mandy Zimmer berkata dengan dingin. "Aku tidak mengerti omong kosongmu. Jadi ayo bermain dadu. Dibandingkan menang atau kalah, satu kalimat menentukan pemenangnya. Senang." Anderson Xavier melambaikan tangannya. Dan tak lama kemudian seseorang mengangkat 2 dadu. "Kamu atau aku dulu." Mandy Zimmer mengambil jam dadu, mengocoknya beberapa kali, dan meletakkannya di atas meja. Telinga Anderson Xavier berkedut sedikit, dan kemudian dia terkekeh pelan. Dan dia menjentikkan bel dadu untuk menutupinya di atas meja. Tetapi pada saat tidak ada yang memperhatikan, Harvey York tersenyum acuh tak acuh dan melangkah ringan dengan kaki kanannya. Anderson Xavier bisa menghasilkan ribuan.
Jadi tentu saja dia bisa. Kecantikan. Buka tutupnya. Anderson Xavier tersenyum kecil. Wanita duluan. Bab 4984. Mandy Zimmer tampak muram. Tapi dia perlahan membuka tutupnya. Tapi ketika saya melihat poin di dalamnya, ada ledakan tawa di lapangan. 1, 2, 2, 5. Tidak bisa lebih kecil. Wajah Simon Zimmer langsung menjadi lebih buruk daripada makan kotoran. Karena situasi seperti itu, ingin berbalik hanyalah mimpi bodoh. Anderson Xavier tidak bisa menahan tawa. Dia menyalakan cerutu tipis dan menyesapnya sebelum mengaitkan jarinya ke Mandy Zimmer. Kecantikan. Ayo pergi. Jika kamu suka mobil, dapur, atau bak mandi, aku bisa memuaskanmu. Mandy Zimmer tampak jelek. Tetapi dia masih berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu belum membuka tutupnya. Hahaha, masuk akal. Pada tahun-tahun ini, kami harus meyakinkan orang dengan alasan. Dan meyakinkan Anda. Anderson Xaverius tertawa. Kemudian dia langsung membuka tutupnya. Tetapi pada saat ini, senyum Anderson Xavier berhenti. Dan wajahnya membeku. Para penonton di sekitar juga sedikit terpana. Bahkan Mandy Zimmer tercengang. Hanya Simon Zimmer yang bereaksi dan bersorak. 112. Pukul 4. Kami menang. Kami menang. Pada saat ini, Simon Zimmer merasakan sisa hidupnya. Dan sangat sulit untuk menang. Setelah Mandy Zimmer juga bereaksi, dia berkata kepada Simon Zimmer, "Ayah, kali ini kita beruntung. Tidak ada waktu berikutnya. Ayo pergi." Mandy Zimmer menghela nafas lega. Tapi untungnya, Tuhan memberkati dia. Dia memenangkan pertandingan ini. Jika tidak, itu akan berakhir. Bajingan. Berhenti untukku. Pada saat ini, Anderson Xavier bereaksi. Wajahnya tenggelam. Menatap Mandy Zimmer dan berbicara dengan dingin. "Datanglah ke tempatku. Kamu sangat berani." Mandy Zimmer tertegun sejenak. Lalu wajahnya tenggelam dan berkata, "Tuan Xia, kan? Kamu baru saja memenangkan begitu banyak pertandingan melawan ayahku dan membiarkan dia menguasai putrinya. Kamu tidak mengatakan bahwa kamu keluar dari 1000. Aku sudah memenangkan permainan sekarang. Dan aku sudah datang. Kamu bilang kita kehabisan 1000. Bisakah kamu berbicara sedikit? Dan saya belum pernah bermain dadu beberapa kali dalam hidup saya. Bahkan jika saya mendapatkan 1000, saya tidak tahu caranya. Belum lagi kamu memantau begitu banyak di sini. Kamu tidak boleh kalah. Tapi kamu bilang kita kehabisan 1000. Apa gunanya?" Anderson Xavier memandang Mandy Zimmer yang berbicara dengan benar saat ini. Dia menarik napas dalam-dalam. Dan berkata, "Karena saya mengatakan 1000, maka saya harus memiliki bukti." Sambil berbicara, dia meremas dadu yang baru saja dikocok Mandy Zimmer. Lalu meremasnya dengan tangan kanannya. Dengan klik, dadu pecah. Dan merkuri jatuh ke tanah. Dadu merkuri. Ada ribuan bukti. Tidak diragukan lagi. Kecantikan. Jangan bicara omong kosong. Sekarang kamu punya 2 pilihan. Pertama, menurut aturan lapangan, saya akan memotong tangan saya dan menghapus salah satu tangan Anda. Kedua, kamu mulai sekarang dan layani aku dengan baik selama sebulan. Aku lelah bermain. Aku lelah bermain. Dan masalah ini akan berlalu. Saat berbicara, Anderson Xavier mengepulkan asap tebal di wajah Mandy Zimmer. "Bagaimana? Apa yang akan kamu pilih?" Pertandingan malam ini melawan Simon Zimmer awalnya adalah permainan. Dan dia diatur dengan hati-hati atas perintah Araceli Hoffman. Tujuan akhir dari game ini adalah untuk membiarkan Mandy Zimmer juga masuk ke dalam game. Saya hanya tidak berharap Mandy Zimmer datang sendiri. Kemudian Anderson Xavier secara alami ingin membawa Mandy Zimmer secara langsung. Memikirkan hal ini,
Anderson Xavier menyipitkan mata pada Mandy Zimmer dan berkata sambil tersenyum. Kecantikan. Sudahkah Anda mengetahuinya? Atau, biarkan aku membantumu memilih. Bab 4985. Mandy Zimmer berkata dengan dingin. Saya bersedia berjudi dan tidak mengakui kekalahan. Dan membingkainya sesuka hati. Anderson Xavier. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Dadu itu milikmu. Dan ladang itu milikmu. Aku tidak mengatakan bahwa kamu membayar 1.000. Tetapi kamu benar-benar mengatakan bahwa aku membayar 1.000. Aku memberitahumu. Masalah hari ini. Ini adalah akhirnya. Kita tidak saling berhutang. Kalau tidak, kamu akan membayar harganya. Jelas. Mandy Zimmer siap membawa tanda keluarga Jin di Mordu. Meskipun dia tidak mau. Mengancam saya. Anderson Xavier tersenyum kecil. Saya tidak tahu tentang Anda. Mandy Zimmer. Apa yang Anda andalkan untuk mengancam saya? Menggunakan papan nama di kepala rumah ke-9 rumah Jin di Mordumu. Atau menggunakan hubungan buruk yang dikabarkan begitu. Biarkan Pangeran York dari Cahaya Selatan menekanku. Atau biarkan kepala instruktur negara HAM menginjak-injakku. Aku memberitahumu. Hal-hal ini tidak berguna bagiku. Entah. Kamu akan patuh. Atau aku akan mematahkan tanganmu dengan tanganku sendiri. Itu aturan jalan. Saya meniadakan Anda. Tidak ada yang bisa mengatakan tidak kepada saya. Anderson Xavier bertepuk tangan begitu dia berbicara. Dan melihat 5 atau 6 master seni bela diri dengan cepat bubar. Menghalangi jalan aula. Jangan main-main. Aku, Simon Zimmer ingin berdiri di depan putrinya. Tetapi begitu dia mengucapkan sepatah kata pun, wajahnya ditampar. Dia terbang keluar dari tubuhnya. Dan saat dia memukulnya, dia meludahkan seteguk darah dan pingsan. Kamu benar-benar memukul seseorang. Mandy Zimmer langsung marah ketika melihat ayahnya pingsan. Anderson Xavier. Ini Jinling. Apakah kamu pikir kamu bisa melanggar hukum di sini? Anderson Xavier tersenyum sedikit dan berkata. Saya berkata Jinling. Tentu saja itu tidak masuk hitungan. Tetapi Tuan Muda Hoffman memiliki keputusan akhir. Bagaimanapun, hubungan saya dengan Tuan Muda Hoffman tidak dapat dipisahkan. Siapa yang berani menyentuhku di sepertiga Jinling ini? Wanita. Kamu bisa patuh atau mengaku kalah. Jika tidak, tidak ada seorang pun di Jinling yang bisa melindungimu. Sambil berbicara, Anderson Xavier mengulurkan tangan kanannya untuk menyentuh wajah Mandy Zimmer. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya. Aku, Anderson Xavier, ingin memindahkanmu. Siapa yang berani menolak Jinling? Aku bilang, kamu tidak bisa. Bukan hanya kamu tidak bisa, tetapi kamu sedang mencari kematian. Pada saat ini, Harvey York, yang diam, melangkah maju dan memblokir Mandy Zimmer. Setelah itu, dia tidak sopan sama sekali, dan menamparkan Anderson Xavier ke tanah dengan tamparan backhand. Saya bersedia berjudi dan tidak mengakui kekalahan. Untuk menjadi sombong dan mendominasi. Untuk menjadi benar sendiri. Anderson Xavier. Kamu pikir kamu siapa? Pindahkan wanitaku. Apakah kamu mencari kematian? Diam dalam sekejap. Mandy Zimmer juga menghela nafas. Hal terakhir yang tidak ingin dia lihat adalah tembakan Harvey York. Tetapi dia tidak mengharapkan hal-hal berkembang sampai titik ini pada akhirnya. Saat ini, Anderson Xavier tampak lesu. Menutupi wajahnya yang bengkak. Tidak bisa bereaksi sama sekali. Bagaimana mungkin dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang anak laki-laki yang terlihat seperti pengikut akan bergegas dan menamparnya secara langsung. Tamparan ini membuat mata Anderson Xavier berkedip dengan bintang emas. Dan seluruh orang tercengang. Dan para pengawal Anderson Xavier itu adalah tamu yang hadir. Dan mereka semua memiliki ekspresi yang luar biasa.
Beberapa tamu wanita cantik mau tidak mau menamparkan diri mereka sendiri 2 kali. Untuk memastikan bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Maka ini adalah Anderson Xavier. Anderson Xavier dari keluarga Walsing Xavier dari 10 keluarga teratas. Beraninya Harvey York melakukannya. Seorang pria yang terlihat seperti pengawal. Beraninya menamparkan anak laki-laki sebesar itu. Ini luar biasa. Bukan? Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.